Dan kita tahu udah banyak video yang beredar yang membuat resah bukan cuma Ruben tapi masyarakat publik ya, yang tidak bereaksinya negatif ya. Buktinya sampai ada petisi boykot, sampai banyak yang mengunfollow, terus juga banyak imbasnya kemana-mana ya. Ya, yang ideal sih co-parenting bersama ya. Namanya anak-anak pasti ingin orang tuanya kompak gitu, nggak ada perselisihan. Cuman masalahnya kan ini udah berkembang jauh banget nih gitu soal hak asuh anak. Banyak hal-hal yang membuat Ruben akhirnya mengajukan menggugat tentang hak asuh anak. Kita udah tahu lah perjalanannya, peristiwanya udah sepanjang itu gitu, udah sejauh itu. Dan tadinya aku berharap dari statement Ruben, terus juga pernyataan Ruben di podcast aku, itu sebagai ungkapan isi hatinya Ruben sebenarnya untuk membuka pintu komunikasi soal hak asuh anak sebenarnya. Kan Ruben udah mengutarakan unek-unek di situ. Terus juga ada kata-kata Ruben yang sebenarnya itu adalah menurut aku hal yang sifatnya sign, yang kode yang bagus untuk Sarwenda sebenarnya. Dia di situ bilang kan, seorang Sarwenda tidak mungkin berbuat sejauh ini sampai sekarang ini kalau tidak ada pengaruh orang-orang sekitar gitu. Jadi dan Ruben juga ngomong bahwa idealnya memang menjalankan co-parenting bersama. Kalau pihak Wendanya nggak ada masalah gitu, Ruben juga nggak masalah. Ruben senang juga dengan Wenda yang punya pasangan dengan siapapun untuk sama-sama membesarkan anak-anak gitu. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut aku itu momentum yang mestinya dimanfaatkan oleh pihak Wenda untuk melakukan rekonsiliasi, memperbaiki hubungan, untuk membicarakan soal hak asuh anak bersama-sama. Itu yang ideal. Dan memang kalau nggak ada konflik atau memperbaiki konflik ini menjadi lebih damai, ujungnya itu yang paling ideal sih menurut aku sih. Nah itu dia. Yang ya aku sayangkan kan begitu. Akhirnya jadi nggak ada kata indikasi untuk berdamai kalau aku lihat ya. Kalau memang tujuannya untuk tetap melanjutkan fight di jalur hukum, ya ujung-ujungnya pasti akan siapa yang paling kuat punya bukti-bukti hukum untuk mengasuh anak, maka dia yang akan memenangkan hak asuh itu. Dan kita tahu udah banyak video yang beredar yang membuat resah bukan cuma Ruben tapi masyarakat publik ya, yang tidak bereaksinya negatif ya. Buktinya sampai ada petisi boykot, sampai banyak yang mengunfollow, terus juga banyak imbasnya kemana-mana ya. Mestinya itu menjadi pelajaran menurut aku buat Wenda, buat Gio, buat Jordi, buat Wendy, siapapun itu mestinya mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi dari kemarin. Jadi mestinya mengantisipasi dengan cepat dan mencari solusi yang terbaik untuk bersama, karena semuanya pasti dirugikan ya. Ruben merasa dirugikan, Wenda juga merasakan akibatnya juga, dampaknya, Gio juga, Jordi juga. Jadi ya menurut aku semuanya udah saatnya, seperti yang aku pesenin di awal, saya pesankan itu soal pentingnya menjaga attitude buat public figure, karena imbasnya bukan soal suka atau tidak suka lagi, tapi bisa mempengaruhi image, brand image, nama baik, reputasi, termasuk juga bisnisnya juga gitu, terganggu kan. Cancel culture di Indonesia sedang menguat, itu nggak bisa kita pungkirin. Ada orang yang mungkin mau bekerja sama, brand, produk, film, dan lain-lain mungkin bisa membatalkan itu. Karena apa? Ya karena melihat respon masyarakat gitu. Bagaimanapun netizen dan masyarakat itu adalah unsur sangat penting dalam industri, bisnis, dan lain-lain. Yang aku lihat ya faktanya nih, kan yang nggak, sebenarnya yang Ruben ini pengen tuh nggak muluk-muluk ya. Dia pengen ketemu anak-anaknya sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama sebelumnya secara hukum. Misalnya 3 hari bersama Ruben, ya anak-anaknya aja gitu sama Ruben, kasih kesempatan
untuk ketemu bareng, jalan, mungkin nginep dan lain-lain gitu ya. Orang tua mana sih yang nggak pengen gitu dengan anaknya punya waktu khusus. Cuma ini kan yang terjadi kemarin kita tahu terakhir itu pertemuan Ruben dengan anak-anak di bandara dalam waktu yang singkat, sebentar, lagi terburu-buru untuk berangkat ibadah umroh. Itu yang membuat Ruben luka, cerita sama aku gitu. Dia di sepanjang perjalanan di pesawat dia air mata punya keluar gitu sambil dia berusaha banyak zikir gitu, ingin dikuatkan. Kan kasihan kayak begitu itu, dan itu fakta. Dia lihat anaknya terutama yang kecil ya, seperti kayak kaku ketemu canggung gitu ya. Orang tua mana sih yang nggak sedih gitu, kayak gitu. Dia cerita sakit, nanda gue merasakan itu gitu ya. Iya sih, Ruben sekarang ini tipikal yang nggak banyak ngomong, banyak mendem nih gitu. Jadi kesedihan dia sebelum aku syuting podcast sama setelah podcast itu sama gitu, banyak kayak diem gitu. Biasanya kan kalau Ruben yang dulu tuh kan ya ceria ya, ceria, jadi semangat cerita kenapa gitu. Ini enggak gitu. Aku sampai wah kasihan Ruben gitu. Maksudnya pasti ada tekanan psikis yang luar biasa juga buat Ruben. Harus diakuin itu. Bukan berarti dia happy dengan rame-ramenya masalah ini dia ini gitu.